Selamat pagi, selamat hari Sabat kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan mengenai awas bahaya TBC diabetes mellitus mengintai. Kenapa saya bawakan topik ini? Karena ini sering terjadi, pasien dengan diabetes sering terabaikan bahwa mereka juga kena penyakit TB. Oke, mari kita mulai dengan melihat definisinya. Apa sih diabetes mellitus itu? Itu adalah penyakit kronis yang ditandai oleh kadar glukosa darah melebihi nilai normal. Itu dasarnya dulu. Dan kemudian definisi lain adalah penyakit metabolik yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, terus kemudian kerja insulin atau keduanya. Nah, itu pengertian umum mengenai diabetes mellitus. Mari kita lihat di Indonesia. Bagaimana dengan situasi diabetes di Indonesia? Nah, kalau kita lihat data ini, maka Indonesia adalah nomor 5 terbesar di dunia dengan penyakit diabetes. Bayangin, terbesar di dunia, nomor 5. Nah, data tahun 2021 yang terakhir yang kami dapatkan adalah bahwa ada 19,5 juta orang diperkirakan meninggal karena diabetes. Nah, pada tahun 2045 diproyeksikan antara 28,6 juta. Nah, kalau kita lihat trennya adalah dari tahun 2007, 2013, 2018 trennya sangat naik. Ya, makanya kalau kita lihat di chart ini warna merah, ya, itu suatu peringatan kepada kita, ya. Yang harus kita perhatikan adalah hanya 1 dari 4 atau 5 orang yang mengetahui bahwa mereka itu DM. Terus kemudian hanya 1 dari 4 atau 5 orang yang mendapatkan pengobatan atau tata laksana DM yang secara adekuat atau baik. Nah, karena itu diabetes mellitus juga menjadi pelayanan prioritas. Nah, inilah penyakit-penyakit yang sering terjadi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat kotak merah di sini adalah diabetes mellitus. Ini adalah penyakit prioritas yang harus ditangani, ya. Di samping oleh penyakit daripada jantung, stroke, dan lain-lainnya. Karena itu, maka ini merupakan satu penyakit yang tidak boleh diabaikan, ya. Tolong diperhatikan. Jadi kepada pemirsa, kalau ada orang tua, anak-anak, saudara-saudara yang kena diabetes mellitus, tolong diperhatikan supaya dia cepat dipulihkan atau disembuhkan. Nah, kita lihat dulu fakta diabetes dengan tuberkulosis, ya. Diabetes itu akan merupakan penyakit kronik, ya. Penyebab utama adalah kekebalan yang melemah dan kemungkinan mempunyai 3 kali lebih berisiko mendapatkan TB aktif. Tolong diperhatikan, 3 kali lebih berisiko, ya. Kasus TB ini banyak ditemukan pada penderita DM tipe 2, diabetes mellitus tipe 2, ya. Dan kemudian sering mendapatkan komorbid diabetes. Komorbid itu artinya penyakit lain selain diabetes, ya. Dan mempunyai keadaan yang buruk dan punya resiko kematian. Dan apabila ini diteruskan, maka akan mempersulit kontrol kadar gula darahnya. Nah, dampak TBC dengan diabetes mellitus adalah angka kematian yang tinggi dan disabilitas, ya. Dan kita tidak mengharapkan terjadi kematian yang dini. Nah, karena itu pemerintah melalui surat edaran Direktur Jenderal mengatakan bahwa setiap penyandang
DM wajib dilakukan screening TB. Ya, setiap orang yang DM diwajib lakukan screening TB. Ya, dan juga wajib dilakukan penanganan yang sebaik-baiknya. Nah, caranya apa? Diperiksa dengan gula darah sewaktu. Ini adalah surat edarannya, sehingga perlu diperhatikan dengan baik. Nah, untuk menangani hal ini, kita harus mendapatkan atau mencari kasusnya secara aktif. Ya. Yang pertama dilakukan adalah pada gejala klinis pasien dengan faktor resiko TB. Ya. Terus kemudian pemeriksaan sputum. Terus kemudian pemeriksaan fototoraks. Ini adalah 3 unsur utama yang harus dilakukan. Kemudian untuk diabetes mellitusnya kita harus pemeriksaan gula darah dan gula darah sewaktu. Ya. Nah, diabetes mellitus itu kita diagnosakan apabila diagnosa gula darahnya lebih dari 126 mg per desiliter. Atau gula darah 2 jam PP postprandial pasca diberikan makan adalah 200 mg per desiliter. Ya. Nah, kalau di tempat Anda ada pemeriksaan HB1C, maka itu akan dikategorikan apabila diabetes mellitusnya di atas 6,5%. Nah, semua pemeriksaan ini bisa dilakukan di puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan yang lain. Oke. Bagaimana manifestasi klinis TB-DM? Untuk TBC, yang pertama, sering batuk selama 2 minggu. Ya, atau lebih. Oke, sering batuk. Karena itu, tolong diperhatikan. Kalau yang sering batuk-batuk dan sudah berobat tetapi tidak sembuh-sembuh, tolong diperhatikan. Dan juga ada tambahan, kadang-kadang mereka punya dahak yang bercampur darah. Terus kemudian sesak nafas. Ya. Dan kemudian berkeringat malam hari tanpa aktivitas, nafsu makan berkurang, berat badannya menurun walaupun sering makan. Dan kemudian badannya merasa lemah dan demam yang sering terjadi, kadang-kadang sampai 1 bulan. Nah, kalau kita lihat di diabetes mellitus, umumnya mempunyai 3 gejala utama, yaitu sering merasa haus, sering merasa lapar walaupun sudah makan besar, bahkan banyak, dan juga sering kencing. Inilah gejala yang umum dan sederhana untuk diabetes mellitus. Ya. Kemudian juga berat badannya sering menurun. Dan kadang-kadang yang terjadi adalah terlambat untuk didiagnosa. Kemudian kita harus periksa juga BTA-nya untuk TBC-nya. Oke, sputumnya. Kemudian kita harus melihat bahwa juga foto ronsen. Nah, yang sering terjadi adalah orang yang dengan penyakit diabetes atau diabetes mellitus tipe 2 hanya dilakukan pengobatan tersebut, sering diabaikan bahwa ada gejala lain. Oke. Bagaimana dengan pencegahan tuberkulosis? Yang sebenarnya ini sudah saya sampaikan sebelumnya, maka mari kita lakukan penyegaran kembali. Makan makanan yang bergizi. Sayur buah harus sering. Ya. Makan bergizi. Berhenti merokok. Oke. Kalau untuk anak-anak, tolong divaksinasi dengan BCG. Ya. Kemudian tidak meludah di sembarang tempat. Ya, kalau meludah, tolong dipakai di lengannya supaya tidak kena kepada orang lain. Ya, dan kemudian tinggal di rumah yang cukup sinar matahari. Ya. Jadi jangan jendelanya ditutup terus. Ya, harus dengan ada sinar mataharinya. Tolong perhatikan. Nah, untuk diabetes mellitus yang bisa kita lakukan untuk mengendalikannya adalah pertahankan berat badan ideal. Ya, pertahankan berat badan ideal. Dan olahraga teratur. Yang paling mudah adalah jalan kaki cepat. Paling mudah. Kemudian cek gula darah secara berkala. Ya, seperti saya katakan tadi untuk pemeriksaan gula darahnya. Dan
hitung kebutuhan kalori asupan tiap hari. Jangan terlalu banyak makan, ya, yang akan memperburuk situasi DM. Dan makan 3 kali sehari. Nah, bagaimana dengan pengobatan diabetes mellitus? Apabila seseorang telah diketemukan TBC pada pasien diabetes mellitus, apabila terkontrol, maka pengobatannya selama 6 bulan. Tetapi apabila tidak terkontrol, pengobatannya 9 bulan. Nah, pengobatannya itu terdiri dari R, rifampicin, kemudian H, isoniazid, kemudian Z, pyrazinamide, terus E, etambutol dan streptomycin. Nah, di sini ada cara-caranya. Yang ingin saya tekankan adalah ini pengobatan gratis, bisa didapatkan di puskesmas atau fasilitas kesehatan swasta yang berkolaborasi dengan puskesmas. Jadi tidak ada alasan kalau seseorang yang kena diabetes mellitus dan dia juga kena TBC tidak bisa diobati. Tidak ada alasan. Semua telah disediakan. Karena itu, apakah yang harus kita lakukan? Ingat, cerdik. Inilah yang pesan yang ingin saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian semua adalah cek kesehatan secara berkala. Ingat ya, cerdik. C, cek kesehatan secara berkala. E, enyahkan rokok. Ya, enyahkan rokok. Terus kemudian yang R, rajin aktivitas fisik. Ya. Terus kemudian yang untuk D adalah diet seimbang. Ya. Terus kemudian I-nya adalah istirahat cukup. Oke. Dan kemudian kelola stres. Ingat teman-teman, yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah untuk pasien-pasien dengan diabetes, dengan TBC, kita harus cerdik untuk menanganinya dan bisa diobati dengan tuntas. Ya, semoga diskusi kesehatan kita pagi hari ini bermanfaat kepada pemirsa, rekan-rekan semua. Dan ingat, ini bisa disembuhkan. Silakan datang ke pelayanan kesehatan terdekat, puskesmas, dan bisa diberikan pengobatannya. Salam sehat selalu kepada teman-teman. Dan jangan lupa cerdik. Terima kasih. Selamat pagi.